Oke, selamat datang lagi di The Deep Dive. Nah, kita semua kan pasti sering banget ya dengar nasihat populer itu. Ikuti kata hatimu. Nah, itu dia, ikuti kata hatimu. Kedengarannya bagus banget kan? Tapi hari ini nih, kita punya sebuah sumber yang, menantang gagasan itu habis-habisan. Bener-bener frontal ya nantangnya. Iya, sumber kita ini sebuah refleksi spiritual, judulnya Melawan Penyesatan Keinginan. Dan di sana langsung dihadapkan nasihat dunia tadi dengan sebuah peringatan dari Efesus 4:22. Yang pada intinya bilang kalau keinginan manusia lama kita itu sifatnya yaitu menyesatkan. Menyesatkan. Kata kuncinya di situ. Jadi sumber ini dari awal sudah bilang kalau hati kita itu bisa jadi penipu. Sebenarnya apa sih argumen utamanya di sini? Kenapa keinginan digambarkan sejahat itu? Gini, ini inti dari naskahnya. Keinginan itu digambarkan bukan sebagai jahat, tapi lebih sebagai penipu ulung. Nego ulung. Betul. Analoginya mungkin seperti pinjaman ilegal. Dia nawarin solusi instan yang kelihatan menggiurkan banget, bahagia, puas, lega, tapi konsekuensi jangka panjangnya itu yang menghancurkan. Jadi penipuannya itu di janji palsunya ya, di bagian depannya. Tepat sekali. Metafora itu kuat banget. Berarti ini bukan soal keinginan yang jelas-jelas salah, katakanlah seperti ingin merampok bank gitu ya. Bukan itu. Lebih ke bisikan-bisikan halus yang saat itu rasanya masuk akal atau bahkan terasa benar. Nah, itu dia. Penipuannya justru paling efektif di hal-hal kecil. Naskah ini kasih contoh yang sangat umum. Ego yang bilang kita lebih baik dari orang lain. Amarah yang rasanya puas kalau diluapkan. Atau kesenangan sesaat yang mengorbankan komitmen jangka panjang? Persis. Semuanya terasa melegakan saat dilakukan, tapi ya itu pelan-pelan menggerogoti karakter kita dari dalam. Oke. Dan ini nyambung ke satu poin yang menurut saya krusial banget di naskah ini. Gagasan tentang kompromi-kompromi kecil. Betul sekali. Jadi bahayanya bukan di satu keputusan besar yang dramatis, tapi di ribuan langkah kecil ke arah yang salah. Yang setiap langkahnya kita benarkan dengan bilang, nggak apa-apa, sekali ini aja. Dan itulah inti penipuannya. Pintu masuknya selalu yang paling kecil, yang kelihatannya paling nggak berbahaya. Oke. Setelah semua peringatan yang kedengarannya agak suram ini, saya jadi penasaran, apa naskah ini menawarkan jalan keluar? Atau kita cuma disuruh waspada terus, hidup curiga sama diri sendiri? Untungnya ada solusinya. Naskah ini menawarkan apa yang disebut kebenaran Kristus. Oke. Tapi ini penting, ini digambarkan bukan sebagai sekumpulan aturan yang kaku, lebih seperti sebuah cahaya atau standar pembanding. Maksudnya gimana tuh, cahaya pembanding? Idenya adalah saat kamu mendekatkan diri pada sumber kebenaran yang absolut, kepalsuan dari janji-janji si penipu tadi jadi lebih gampang terlihat. Kamu jadi bisa lihat celahnya. Oh, jadi semacam proses kalibrasi moral ya. Dengan terus-menerus menyamakan diri ke standar itu, indera kita jadi lebih tajam untuk bedain mana keinginan yang membangun, mana yang menipu. Tepat sekali. Bukan cuma menolak, tapi jadi punya kemampuan untuk melihat perbedaannya. Dan ini bukan cuma proses berpikir yang pasif loh. Ada tindakan praktisnya? Ada. Naskah ini menekankan soal doa. Secara spesifik meminta Roh Kudus. Atau dalam bahasa yang lebih umum mungkin bisa dibilang meminta pencerahan dari luar diri. Untuk melembutkan hati dan membongkar tipu muslihat itu. Jadi ini bukan soal kemauan keras semata? Bukan. Ini soal kerendahan hati juga untuk mengakui kita butuh bantuan buat melihat dengan jernih. Meminta kebijaksanaan untuk melihat kebohongannya, dan kekuatan untuk bisa bilang tidak. Benar. Ini perjuangan spiritual yang aktif, bukan keyakinan pasif. Jadi apa artinya semua ini? Penyelaman mendalam kita kali ini mengupas argumen yang cukup kontra budaya. Bahwa kata hati kita nggak selalu bisa dipercaya. Bahkan bisa jadi penipu. Betul. Tapi pesannya bukan untuk putus asa. Penutup naskah ini indah banget, mengutip janji penguatan dari 1 Petrus 5:10 bahwa ada kekuatan yang bisa melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Nah, ini meninggalkan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Naskah ini kan kerangkanya religius, tapi idenya sangat universal. Pertanyaannya begini. Dalam kehidupan Anda sehari-hari, lepas dari keyakinan apapun, bagaimana cara Anda melatih otot intuisi untuk membedakan antara keinginan yang impulsif dan berpotensi merusak dengan dorongan hati yang benar-benar membangun? Di mana garis batasnya untuk Anda?